Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, halo semuanya. Kembali lagi sama aku Dania Kurniasi dalam mata kuliah Public Speaking Learning Journal part kesekian. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang intisari dari 3 pemateri kita atau 3 presentator kita. Kemudian juga membahas tentang PowerPoint yang disampaikan oleh satu kelompok kemarin. Jadi teman-teman, kemarin ada 3 pemateri yang memberikan informasi atau memberikan ilmunya kepada kita. Yang pertama itu adalah Ishak, yang kedua itu adalah Rifatul Adha, dan yang terakhir itu adalah Siti Nurhaliza. Nah, yang pertama itu Ishak, beliau menjelaskan intinya beliau menjelaskan tentang 3 orang yang bahagia. Siapa sih itu? Yang pertama itu adalah orang yang bersyukur, di mana orang yang bersyukur itu adalah orang yang paling bahagia karena mereka merasa cukup. Yang kedua itu adalah orang yang bersabar. Kenapa orang bersabar disebut dengan orang yang paling bahagia? Karena bersabar itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Nah, lanjut yang ketiga itu ada orang yang memperbanyak istighfar. Kenapa bisa menjadi orang yang paling bahagia? Karena memperbanyak istighfar juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, di mana Allah akan membukakan pintu rezeki kepada kita gitu teman-teman. Nah, lanjut aja ke pembahasan yang kedua, yaitu Rifatul Adha. Beliau seperti biasa menjelaskan tentang bersyukur, yang dimana telah kita bahas juga sebelumnya, bahwasanya kita tuh harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, karena nikmat seorang itu berbeda-beda, rezeki orang itu berbeda-beda. Jadi apapun yang kita punya ya kita harus bersyukur gitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke pemateri ketiga, yaitu Nurhaliza yang menyampaikan tentang banyak sekali hal, namun yang saya tangkap itu ada 5 orang yang jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Yang pertama itu adalah Nabi, di mana beliau merupakan seorang panutan bagi kita, yang pastinya tidak akan pernah dimakan jasadnya oleh tanah. Yang kemudian yang kedua itu adalah alimil ulama, di mana ulama yang berilmu itu tidak akan termakan jasadnya oleh tanah. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ada tahfiz Quran, di mana orang yang menghafal Al-Quran semasa hidupnya ataupun baik itu menghafal Al-Quran, menerapkannya, mampu menerjemahkannya, itu jasadnya tidak akan termakan oleh tanah. Kemudian yang keempat itu adalah orang soleh, di mana orang-orang soleh yang taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah itu insya Allah jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Dan adapun yang terakhir itu ada orang yang mengumandangkan azan. Kenapa orang yang mengumandangkan azan ini termasuk ke dalam orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah? Karena orang yang mengumandangkan azan itu menyerukan kebaikan atau menyerukan pengingat untuk orang-orang agar sholat gitu teman-teman. Jadi beliau itu termasuk ke dalam orang yang jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah. Nah, mungkin cukup sekian inti dari pembicaraan kita. Lanjut, kita akan membahas tentang PowerPoint, tentang glossophobia atau fobia speaking, di mana glossophobia atau fobia speaking ini bukan merupakan penyakit, melainkan sebuah kelainan di mana seseorang itu gugup untuk berhadapan dengan orang banyak gitu teman-teman. Nah, glossophobia ini atau fobia speaking ini berbeda dengan gagap, di mana glossophobia itu merupakan suasana hati atau di mana perasaan kita itu takut untuk berbicara di depan umum, sedangkan gagap itu adalah saat kita berbicara kita terlalu cepat ataupun latah, jadi kayak gitu, itu gagap. Itu gagap teman-teman. Terus kalau misalkan pas fobia speaking itu dia tuh kayak ya takut aja akan orang-orang banyak gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita akan lanjut ke penyebab daripada fobia speaking ini teman-teman. Penyebabnya itu bisa banyak ya teman-teman. Di antaranya itu bisa karena pola asuh anak yang kurang bagus, ataupun dengan
mengkonsumsi obat-obatan ataupun dengan konsentrasinya yang kurang gitu teman-teman. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari orang yang mengidap glossophobia atau fobia speaking ini? Biasanya tuh ciri-cirinya tuh biasanya tuh kayak lututnya lemas atau tangannya berkeringat gitu, atau tangannya merasa dingin gitu teman-teman. Soalnya sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman, jadi aku hanya menjelaskan beberapa saja gitu teman-teman. Kemudian kita akan membahas tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh glossophobia atau fobia speaking ini. Biasanya dampak-dampaknya itu banyak ya teman-teman, bisa kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan kesempatan, atau bisa juga uh, menjadi menjadi orang yang tidak percaya diri lagi gitu teman-teman. Terus kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu ada dua, baik secara fisik maupun secara mental. Kalau misalkan secara mental itu kalian bisa dengan latihan sendiri, latihan depan cermin gitu, ataupun belajar intonasinya agar tidak gagap atau tidak terbata-bata atau tidak putus-putus. Nah, kalau misalkan untuk latihan fisiknya itu bisa dengan relaksasi ataupun tarik nafas yang dalam, keluarkan gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.